siap dengan livery baru tim VR46. Meski belum resmi diumumkan tanggal launchingnya, admin udah dapat kabar, kemungkinan tim balap Valentino Rossi ini akan memperkenalkan livery baru mereka tanggal 24 hingga 25 Januari 2024, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh manajer PR Support PT Pertamina Lubricants, PTPL, Intania Priyonggo. Pertamina Enduro VR46 akan diluncurkan dalam waktu kurang lebih sebulan lagi, yakni di akhir Januari 2024. Peluncuran tim dilakukan di akhir Januari 2024, tepatnya tanggal 24, kata Intan kepada Detik Oto, Rabu, 27 Desember 2023. Peluncuran Pertamina Enduro VR46 dilakukan tak lama dari peluncuran tim satelit Ducati lainnya, Gresini Racing. Gresini Racing yang diperkuat Marc Marquez meluncurkan tim 2024 pada tanggal 20 Januari. PTPL akan menjadi sponsor utama tim balap asal Tavulia, Italia, dengan durasi 3 tahun. PTPL menggantikan sponsor VR46 Racing Team sebelumnya, MONI, menyambut Pertamina Lubricants yang akan menjadi sponsor utama VR46 Racing Team selama 3 musim ke depan, menjadi tonggak perjalanan penting dalam sejarah tim kami dan merupakan langkah strategis selanjutnya untuk mencapai tujuan kami. Kami sangat terhormat telah menjalin kerjasama dengan Pertamina Lubricants di dunia motorsport, kata tim direktur VR46 Racing Team, Alessio Salucci, kerjasama antara Pertamina Lubricants dan VR46 Racing Team adalah langkah strategis untuk memperluas visi kami menjadi juara di industri pelumas. Ini merupakan bukti bahwa VR46 Racing Team dan Valentino Rossi menaruh kepercayaan yang tinggi pada kualitas internasional Pertamina Enduro, sambung Direktur Utama Pertamina Lubricants, Wery Prayogi. Rumah Casey Stoner rusak parah dihantam angin topan. Nasib sial dialami mantan bintang MotoGP, Casey Stoner. Rumahnya rusak parah dan porak-poranda usai dihantam angin topan saat malam Natal tahun ini. Hal itu diketahui dari foto-foto yang diunggahnya di Instagramnya, Official CS27 pada pekan ini. Rumahnya yang berada di pedalaman Gold Coast, Queensland, Australia terlihat hancur akibat topan Upper Coomera yang melanda. Beberapa bagian atap rumahnya jatuh di atas tanah. Bahkan ada beberapa bagian yang benar-benar rata dengan tanah. Bahkan juara MotoGP 2 kali itu menyebut kondisi aslinya jauh lebih parah dari foto yang dia bagikan. Saya tidak yakin ada yang tahu betapa berbahayanya topan di wilayah tertentu di Gold Coast tadi malam. Gambar-gambar tersebut tidak menunjukkan tingkat kerusakan sebenarnya, kata Stoner dalam keterangan fotonya. Jika ada yang bisa memberikan bantuan, itu akan sangat berguna. Saya tahu banyak orang kehilangan tempat tinggalnya. Dibutuhkan banyak bantuan, tambahnya. Stoner pun mengungkapkan dirinya dan keluarganya beruntung, termasuk sang istri Adriana dan 2 putrinya, Alessandra dan Calea, karena mampu selamat dari bencana tersebut. Walaupun harta benda dan rumahnya benar-benar mengalami kerusakan parah akibat badai tersebut, pasalnya, badai tersebut sangat menghancurkan. Menurut laporan Speedweek yang dilansir pada Minggu, 31 Desember 2023, secara total 1 orang kehilangan nyawanya di Queensland dengan 130.000 rumah kehilangan aliran listrik dan lebih dari 985 saluran listrik di Tenggara Queensland hancur. Juara MotoGP 2007 dan 2011 itu mengatakan keluarganya bukan salah satu yang paling terkena dampak karena upaya pembersihan yang dilakukan warga Gold Coast terus dilakukan di semua wilayah yang terkena dampak. Namun Stoner harus hidup tanpa listrik selama sehari dan menerima layanan telepon yang terbatas. Marc Marquez, bagaimana cara kita menang tidaklah penting. Marc Marquez punya satu prinsip bahwa untuk mencapai tujuan atau untuk menang, bagaimana caranya adalah tidak penting.
Cara kita mencapai tujuan dan cara kita menang tidaklah terlalu penting, prioritasnya adalah menang, kata Mark. Cara mencapai tujuan dengan cara apapun itu sudah dibuktikannya seperti pindah ke Gresini apapun syaratnya, seperti tidak memikirkan gaji tinggi lagi. Bukan Ducatinya Stoner. Kini Desmosedici cocok untuk semua gaya bala. Marquez senang, Davide Tardozzi memuji upaya yang dilakukan Ducati untuk membuat Desmosedici kembali sukses dan menjadi motor yang cocok untuk semua pembalap. Apalagi Marc Marquez yang terkenal gayanya sulit ditiru dan unik, namun sepertinya dia merasa nyaman dan tersenyum dengan motor merah itu. Namun butuh waktu bertahun-tahun bagi Ducati sebelum memulai kemenangan beruntun di MotoGP. Kini Ducati menuai hasil kerja luar biasa yang layak mereka dapatkan. Setelah kejayaan bersejarah bersama Casey Stoner pada tahun 2007, perusahaan Borgo Panigale itu kembali bergembira di tahun 2020 dan 2021 dengan meraih gelar konstruktor. Dan baru pada tahun 2022 berhasil merebut kembali gelar juara pembalap, terulang kembali pada tahun 2023. Kini motor Ducati menjadi acuan di grid dan telah mencapai level yang mendorong Dorna ingin mengubah regulasi konsesi untuk membantu Yamaha dan Honda. Enea Bastianini, gara-gara tidak mempelajari YP22, setelah menorehkan 4 kemenangan dan menempati peringkat 3 di klasemen MotoGP 2022, Enea Bastianini beralih dari Ducati YP21 ke YP23 ketika dia dipromosikan dari tim Gresini Racing ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Pembalap asal Rimini Italia itu merasa bahwa masa transisinya sulit untuk waktu yang lama, terutama karena dia melewatkan Desmosedici YP22, dan menurut rekan setimnya Pecco Bagnaia, perbedaan antara motor 2021 dan 2022 sangatlah besar. Wilco Zeelenberg jadi manajer tim Trehouse, membajak mekanik Marco Bezzecchi. Wilco Zeelenberg, tim manajer RNF Racing, tetap akan menjalankan tim baru yang sudah diambil alih oleh Trehouse. Orang Belanda itu akan terlibat dalam proyek Trehouse Aprilia sebagai manajer tim lagi dan dia yakin bahwa ada potensi hasil yang luar biasa. Karena Trehouse tidak setengah-setengah dalam subsidi dana untuk motor spek pabrikan. Kabar baiknya adalah kami akan menyambut Robin Speakers, mekanik Bezzecchi tahun lalu, sebagai koordinator tim. Koordinator kami Stan Meek pergi ke Yamaha, kata Wilco Zeelenberg. Toprak Razgatlioglu bersama BMW untuk menantang Bautista lagi. Toprak Razgatlioglu yakin bisa bertarung dengan Bautista juga di kejuaraan berikutnya. Dia percaya pada proyek BMW. Toprak Razgatlioglu berujar, bersama BMW untuk menantang Bautista lagi. Sekarang saya memiliki motor dengan tenaga lebih besar di mesinnya. Saya pikir kami akan memenangkan banyak balapan, kata Toprak Razgatlioglu.